Hai semua, selamat ketemu lagi dengan saya di channel ini. Dan apa kabar teman-teman semua? Ini saya dalam keadaan baik, semoga kalian semua, bunda-bunda di sana semuanya, ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini saya mau share sedikit aktivitas saya di pagi hari, aktivitas seorang ibu rumah tangga. Teman-teman semua, jadi teman-teman semua ini adalah video saya yang kesekian kalinya ya, tapi uh, semoga teman-teman semua bisa suka dengan video ini ya. Teman-teman semua bisa ambil manfaat dari video-video ini. Nah, di sini saya lagi beres-beres dulu ya. Saya mau cuci piring dulu karena memang piring kotor saya itu lumayan banyak karena memang tadi malam kita ada acara sedikit di rumah, jadi paginya harus sibuk dong. Jadi teman-teman semua, apakah teman-teman semua, bunda-bunda semua di sana juga masih sibuk di pagi-pagi hari? Semangat ya. Dan hari ini cuacanya lumayan baik ya teman-teman. Apakah di tempat teman-teman bunda-bunda semua cuacanya masih buruk atau sudah baik? Nah, kalau di sini cuacanya sudah sangat bagus sekali ya teman-teman. Dan ini kita bisa melakukan aktivitas harian kita dengan baik karena memang cuacanya itu sangat indah sekali, sangat bagus sekali sehingga kita bisa lebih semangat dalam kehidupan sehari-hari kita. Bunda-bunda sekalian, ini saya mau sapa bunda-bunda dulu ya. Hai bunda-bunda sekalian, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Meskipun kita itu hidup sederhana, tapi kita harus selalu bersyukur ya bun. Jadi kita harus selalu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Jadi kita bersyukur bisa tinggal di mana saja dan peralatan apa saja yang kita peroleh. Dan saat ini pribadi saya itu sekarang lagi berada di zona di mana saya sedang berjuang, belajar untuk menjadi lebih sederhana, lebih minimalis ya dalam segala hal. Dan saya doakan semoga teman-teman semua bisa sama ya seperti saya. Dan jika teman-teman itu suka dengan video saya, teman-teman boleh subscribe dan juga boleh like video ini. Jika perlu, teman-teman boleh bagikan video ini kepada teman-teman dekat atau saudara atau bahkan kenalan semua ya. Sehingga video saya ini bisa berkembang dan saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan di sini teman-teman, rumah saya, ini rumah yang saya tinggali ya, yang sudah disediakan oleh perusahaan tempat kerja kami, yaitu perusahaan perkebunan sawit ya. Dan semuanya sudah disediakan oleh perusahaan ini. Jadi saya tinggal di sini bersama Pak suami dan anak kami satu-satunya itu tinggal di kampung halaman kami. Jadi hanya berdua ya teman-teman semua. Dan di sini kami hidup memang seperti ini, sederhana, dan juga rumahnya pun seperti ini karena ini sudah hampir 10 atau bahkan 20 tahunan ya rumah ini didirikan. Jadi seperti ini. Tapi saya harap teman-teman jangan perhatikan ke sana ya, teman-teman. Boleh simak saja isi videonya, jangan berpikir untuk simak backgroundnya ya. Oke teman-teman, ini cuciannya hampir selesai dan ini tinggal kuali sama dandang ya. Ini memang hitam sekali teman-teman karena di sini di perusahaan ini, di tempat kami kerja ini belum terlalu banyak orang yang memakai gas dan kita masih pakai tungku, pakai api biasa. Jadi emang seperti ini. Jadi di sini kita beda ya, beda sama orang-orang di kota atau bahkan beda juga sama orang-orang di kampung kita ya. Tapi kita ambil hikmahnya, kita ambil sisi baiknya saja, kita tetap bersyukur karena memang hidup ini harus kita syukuri ya teman-teman. Dan juga yang paling penting adalah kita perlu menentukan batasan yang cukup dalam diri kita teman-teman. Jadi di sini juga gaya hidup minimalis juga tuh mengajari kita bagaimana cara kita menentukan batasan yang jelas dalam diri kita, kebutuhan yang jelas dalam kehidupan kita.
sehingga kita itu tidak membuang-buang uang untuk hal-hal yang memang sudah ada, sudah kita punya, tapi kita masih mau beli hanya karena terpengaruh atau gengsi dengan orang lain. Jadi di sini saya juga bahas tentang gaya hidup minimalis ya. Di sini saya bahas gaya hidup minimalis, frugal living, bagaimana kita sebagai ibu rumah tangga membuat anggaran atau budgeting, dan juga rutinitas-rutinitas harian kita sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Jadi teman-teman, kita sebagai ibu rumah tangga, kita tidak punya pekerjaan di luar selain bekerja di rumah. Tapi kalau saya di sini juga bekerja ya sebagai kuli, tapi terima kasih juga karena Tuhan telah memberikan kami pekerjaan. Meskipun pekerjaannya tidak semulia orang-orang yang berdasi ya, tapi puji Tuhan kami bersyukur karena bisa memenuhi kebutuhan kami. Jadi kami syukuri, kami menikmati karena memang hidup ini perlu kita nikmati ya. Kita nikmati apa yang kita punya, kita nikmati masa-masa sulit kita menikmati masa-masa susah kita, dan kita itu perlu belajar untuk menerima segala sesuatu yang memang sudah ditakdirkan Tuhan untuk kita jalani, untuk kita hadapi dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu menerima semuanya. Dan juga kita perlu untuk hidup lebih bersih ya. Oke teman-teman, piringnya sudah habis dicuci dan sekarang saya sudah di sini. Nah, seperti ini ya suasananya di sini ya, suasana dapurnya seperti ini. Papan dan juga seperti ini. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa kita itu harus tinggal di rumah yang bagus dulu baru bisa kita tunjukin, tapi kita itu perlu menunjukin apa yang kita punya. Jadi hidup itu harus benar-benar jujur, tapi hidup juga harus benar-benar menuntun kita untuk selalu bersyukur ya dengan apa yang kita punya. Nah, karena cuciannya sudah selesai dan tadi sudah saya keringkan juga, jadi ini saya mau kembalikan pada tempatnya masing-masing ya. Nah, ini saya mau share sedikit, ini perabot-perabot dapur ini semuanya sudah disediakan oleh perusahaan tempat kita bekerja ini, jadi kita hanya datang dan bekerja. Semua ini sudah disediakan ya. Nah, sekarang saya sudah berada di sini di ruang keluarga. Di sini saya dan Pak suami itu biasa kalau pulang dari kerja itu kami biasa bareng-bareng di sini, melepaskan lelah atau bahkan ngopi bareng di sini, cerita tentang masa depan, cerita tentang anak-anak, semuanya kami duduk di sini berdua ya, makan di sini. Dan ini adalah ruangan yang paling kami cintai ya. Dan ini lantainya, teman-teman, saya pakai karpet. Karpetnya juga sudah disediakan oleh perusahaan dan kita tinggal memakainya, kita tinggal bentang di lantai kemudian kita pakai. Jadi teman-teman semua seperti ini ruangannya. Tapi kami sangat bersyukur karena kita tidak bisa terlalu berlama-lama ya teman-teman. Kita itu juga di sini kan tentunya hanya merantau dan kita pasti akan pulang kembali kampung halaman kita ya. Nah itu dia teman-teman, sekarang saya lagi berada di ruang tamu. Ruang tamunya seperti ini. Ini kita dekor sendiri ya, saya hias sendiri dengan karpet. Saya beli karpet yang motifnya seperti ini ya, motif kayu ya kalau tidak salah ya. Dan ini menurut saya sudah lumayan ya, sudah cukup. Karena di sini perlu kita buat seperti ini karena tentunya kalau ada tamu pasti di sini ya ruang tamu. Jadi kita itu bisa memberikan kenyamanan juga kan buat orang-orang yang datang bertamu di rumah kita. Jadi ini rutinitas kita sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Di pagi hari, di sore hari, tidak pernah terlepas dari beres-beres rumah ya. Dan ini sudah saya keluar. Oke. Nah teman-teman semua, ini adalah tempat masak kita ya. Kita belum menggunakan kompor ya.
Iya, saya punya kompor gas, tapi di sini penjual gasnya itu tabungnya itu susah, jadi saya belum menggunakannya dan kami menggunakan api seperti ini ya. Dan ini lagi saya sedang memberes-beres. Saya sedang membersih-bersihkan sayur. Nah, sayurnya itu apa adanya, yang penting bisa memberikan tenaga ya buat kita. Jadi apakah teman-teman itu pernah makan sayur ini ya? Ini sayur pakis ya. Kayak gini. Nah, itu pasti banyak ya yang belum makan karena memang ini adalah makanan orang kampung. Tapi makanan apapun itu kita selalu bersyukur ya bunda-bunda, karena ini semua adalah pemberian dari Tuhan sehingga perlu kita syukuri, karena banyak sekali orang di luar sana yang masih sangat berkekurangan dalam makanan ya, tapi karena memang kita sudah mendapatkannya meskipun begini, patut kita syukuri ya bunda. Dan bunda-bunda semua, kita itu benar-benar harus menikmati kehidupan kita. Nah, ini dia aku pamer-pamer dulu ya teman-teman, makanan ini, sayur ini. Meskipun banyak yang belum tahu, tapi kepapalah pamer sedikit. Jadi bunda-bunda semua, kita perlu menyederhanakan ya. Kita perlu kembali lagi ke gaya hidup minimalis. Kita perlu menikmati kehidupan kita dengan tidak berpura-pura. Kenapa ini saya bilang tidak berpura-pura? Karena kita itu harus belajar hidup sesuai batas kemampuan ya. Karena terkadang kita itu hidup di atas kemampuan kita. Semua ini terjadi karena memang kita belum bisa menemukan atau kita belum bisa mendapat menentukan batas cukup di dalam diri kita. Saya suka sekali belajar tentang gaya hidup minimalis ya bunda-bunda, karena memang gaya hidup minimalis ini sangat membantu, yaitu memberikan kita yang terbaik ya, kalau menurut saya ya the best, karena memang gaya hidup minimalis ini mempermudah kita dalam segala hal. Jadi saya harap semoga teman-teman itu bisa suka dengan video ini dan juga bisa belajar juga mengenai gaya hidup minimalis. Karena di sini di dalam mengadopsi gaya hidup minimalis ini, kita menjalani hidup yang apa adanya, bukan ada apanya ya. Kita menjalani hidup yang apa adanya. Apa yang ada dalam hidup kita, kita syukuri. Dan kita tidak harus menjadi copy paste-nya orang lain. Kita tidak harus meniru gaya hidup orang lain. Satu hal yang saya paling suka dalam mengadopsi gaya hidup minimalis ini ya bunda-bunda, yaitu adalah decluttering. Saya suka karena benar-benar saya singkirkan barang-barang yang selama ini sudah saya simpan bertahun-tahun, bahkan saya tidak memakainya bunda. Jadi untuk apa sih sebenarnya kita menyimpan itu? Setelah saya belajar menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis, saya itu belajar untuk singkirkan, belajar untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari itu dalam kehidupan saya. Saya mengurangi kebiasaan boros, saya mengurangi beli pakaian-pakaian yang hanya kita pakai dalam 1-2 hari, kemudian kita menyimpannya selama bertahun-tahun. Dan juga saya belajar untuk menentukan batas cukup dalam diri saya, sehingga saya itu misalkan saya memiliki baju, saya targetkan itu minimal 33 ya. Jadi oke lah saya sudah bersyukur dengan apa yang saya punya, tanpa harus saya melihat ada barang-barang trending, jadi saya harus beli lagi. Tidak ya bunda. Jadi karena dengan menentukan batas cukup, saya merasa bahwa apa yang saya punya itu sudah cukup. Jadi dengan menentukan batas cukup baru bisa timbul rasa bersyukur, karena kalau kita tidak bisa menentukan batas cukup dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur karena kita selalu merasa kekurangan ya bun. Jadi kita itu perlu belajar untuk menentukan batas cukup yang jelas dalam diri kita, dalam hidup kita. Nah ini bun, kembali lagi pada video.
Ini kita mau tumis sayurnya dulu ya, sayur yang tadi sayur pakis. Nah, ini sudah saya bumbunya sederhana ya, cuma bawang doang. Karena di sini memang susah cari bumbu karena kita itu di perkebunan ya, susah dapat. Nah, ini sudah saya tumis sayurnya, nanti mau saya santan. Karena Pak suami itu suka sayur ini santan. Jadi itulah sebagai istri harus nurut dong sama Pak suami. Nah, itu dia santan sudah jadi dan saya mau tuangkan dulu. Ya astaga. Maaf ya bunda-bunda, ini sayurnya tumpah, jadi saya agak sedikit kaget karena panas ya. Ini dia teman-teman sayurnya sudah jadi. Nah, ini saya mau pindahkan dulu. Oke, kayak gini. Wow, tumpah lagi kan? Seperti itulah ibu-ibu kalau lagi sibuk. Nah, sudah selesai masak, maka saya ke belakang. Ini bagian paling belakang karena kami juga baru seminggu di sini dan kami baru masuk ke rumah ini 2 hari yang lalu, Bun. Jadi ini saya mau tufa-tufa dulu rumput-rumput yang ada ini mau saya singkirkan dulu. Saya singkirkan dulu ya bunda-bunda. Nah, karena kita hidup ini hanya sementara ya bunda-bunda, jadi kita perlu hidup yang bersih, hidup rapi, dan juga bisa menjadi cerminan bagi orang lain ya bunda. Jadi ini sebagai ibu rumah tangga, ini hari ini karena hari Minggu, jadi kami tidak bekerja, jadi sibuk seharian. Oke bun, ini saya lagi beres-beresin ini rumput ini karena sebentar pas suaminya bangun, pas suami mau dekor ulang ini ya, maksudnya mau perbaiki pagar ini karena ini memang sangat tidak bagus karena ini kita takut juga ularnya banyak ya bunda-bunda di sini, jadi kita harus bersih. Nah itu dia bunda-bunda, video kita hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga bunda-bunda suka dengan video ini. Jika bunda-bunda suka dengan video ini, jangan lupa support saya dengan menekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman telah mendukung saya. Terima kasih.